Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugraha Putra Fidiantara dengan NIM 232410102018 dari SQL kelas A. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil saya mengerjakan tugas, ya ini tugas view ya dari SQL praktikum. Oke, mungkin langsung kita mulai aja dari soal yang pertama, jelaskan analisis hasil pencarian dari masing-masing view di atas. Oke, di sini saya sudah menuliskan ya query yang ada di soalnya. Nah, mungkin kita langsung mulai dari sini ya, dari yang eh the customer. Nah, oke, sudah tampil. Jadi sebelum kita membahas tentang mengenai grid ini, mungkin saya ingin menjelaskan terkait view ya. Di sini view ini sebagai tabel virtual. Nah, tabel virtualnya itu dibentuk dari query yang kita buat. Jadi, misal kita ingin menuliskan query yang sangat kompleks gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikannya langsung ke tabel virtual gitu. Jadi anggapannya kita ini membuat tabel, tapi tabelnya itu virtual gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika membuat view, nah itu view-nya bisa dipanggil seperti kita memanggil tabel ya. Nah, ini. Nah, tapi ini sebagai tabel virtual aja gitu. Oke, mungkin langsung mulai dari ini. Nah, ini di sini ada create or replace view di customer customer. Nah, jadi itu misalnya ini create or replace. Ini maksudnya kalau misalnya nih ada tabel tabel virtual gitu yang sudah saya buat bernama the customer. Nah, gitu. Tapi eh jadi kan otomatis kalau kita create lagi itu kan ketumpuk karena maksudnya tuh replace tuh jadi digantikan datanya. Dari the customer ini misalnya datanya berisi A. Nah, kita ingin create or replace view the customer tuh B gitu isi datanya. Jadi otomatis the customer ini bukan lagi A isi datanya, jadi isi datanya adalah B ya. Nah, di dalam create view-nya ini ada select first name, last name, jadi nama pelanggan atau nama lengkap pelanggan ya dari tabel customer. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh ada nama lengkap dari customer. Oke, untuk yang view pertama itu ya. View kedua ini, oke langsung kita coba aja. Di film. Nah, di film ini kita kita membuat grid view di film. Oke, berarti nama tabel virtualnya adalah d underscore film. Di d underscore film di sini kita menampilkan nama nama dari nama kategori. Lalu ada ini ya sum rental rate ini. Oke, di sini kita menampilkan sum dari rental rate di sini. Lalu dijoinkan antara join film kategori terus ke film ID ya. Oke, lalu di group by name. Di mana yang ditampilkan tuh sum rental rate itu lebih dari 180. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Jadi yang ditampilkan tuh lebih dari 180 aja ya. Jadi nggak ada yang di bawah 180 gitu. Oke, buat yang view yang ketiga. Nah, yang view ketiga nih dia film kategori. Eh, kategori. Nah, yang di sini itu ya ini yang ini lumayan kompleks ya. Di sini membuat tabel virtual bernama de film kategori, di mana de film kategori ini menampilkan title, rental rate, name, dan rata-rata. Jadi title ini maksudnya title di tabel film ya, rental rate di tabel film, dan name ini nama kategori, dan ini ada rata-rata. Nah, terus langsung dijoinkan aja dari film kategori ini ke jadi ini apa film ID itu dipindahkan ke film kategori. Lalu ada join di sini ada subquery ya. Select kategori ID menampilkan kategori ID, nama, terus rata-rata dari rental rate dari kategori.
terus dijoinkan lagi, lalu di group by dengan kategori ID. Nah, di sini untuk rekrutmen penampilan datanya itu di mana rental rate-nya lebih dari rata-rata ya. Rata-rata di sini tuh diambil dari sini, dari yang square di sini. Nah, di sini ya. Oke sih, mungkin itu aja. Hmm. Lanjut ke soal kedua, selesaikan permasalahan berikut dengan menggunakan view dan memperhatikan contoh query di atas. Oke, 2A dulu, tanpa menggunakan subquery dan join tampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama dengan address ID ya. Oke, di sini kita disuruh menampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama nih dengan dari staff ya. Jadi kita harus mencari address ID-nya customer yang di mana address ID tersebut itu sama dengan address ID-nya staff gitu. Oke, di sini saya membuat create view ada dua. Di mana di sini ada staff address. Nah, fungsinya dari ini adalah kita tuh menampilkan misal ada data yang duplikat tuh, ada data yang dipanggil berulang kali. Nah, itu dijadikan satu aja. Jadi dipanggilnya hanya satu ya kalau pakai distinct ini. Dari staff. Maka di sini kita udah menemukan address ID punyanya staff. Lalu di sini ada customer same address with staff. Nah, ini nama tabel virtualnya. Di sini kita panggil select customer ID, first name, last name, address ID from customer ya. Nah, langsung kita bikin requirementnya di sini ada where address ID in select address ID from staff address ID from staff address ya. Nah, tadi kan kita udah bikin nih view untuk staff address. Nah, di sini langsung dibikin where address ID in. Nah, di sini. Jadi yang di sini tuh kita tuh maunya tuh address ID-nya tuh yang ada di sini, ada yang ada di punyanya staff gitu. Jadi maksudnya nih sama aja kayak address ID-nya staff nih harus sama nih dengan address ID-nya punyanya address ID-nya customer nih harus sama gitu sama punyanya address ID-nya staff gitu. Langsung kita ini aja tes. Nah, nih di sini ada tiga data ya. Oke, ada ini ada Rastian, Irfan, dan Dev yang memiliki address ID yang sama. Oke, langsung ke soal B. Tampilkan data jumlah film per kategori yang memiliki jumlah lebih dari 60 film. Tampilkan data jumlah film per kategori yang memiliki jumlah lebih dari 60 film. Oke, di sini saya membuat tabel virtual bernama film count per kategori. Di mana tabel virtual ini berisikan nama kategori, lalu jumlah dari film ID. Jadi ini kita ingin mencari tahu tuh, misalnya kategori ini nih memiliki kategori mana gitu yang memiliki jumlah filmnya itu lebih dari 60 gitu. Ya kayak kita memerlukan count di sini ya, count film ID, kita menjumlahkan dulu nih film ID-nya. Lalu kita joinkan ya, tentu saja kita joinkan, lalu di group by name. Name kategori name ya ini. Terus dikasih requirement di mana having count film ID itu lebih dari 60. Nah, tadi kan perintahnya itu adalah kita mencari tuh kategori mana yang memiliki eh, jumlah film yang lebih dari 60 gitu. Nah, kita cek nih apakah benar. Oke nih di sini nggak ada yang di bawah 60 kan, di atas 60 semua nih. 61, nggak ada 69, 66, 68 gitu. Oke, langsung ke soal C, tampilkan data total pendapatan yang diperoleh dari persewaan masing-masing. Nah, di sini saya membuat tabel film total revenue di mana eh, isinya itu adalah title dari film, lalu ada sum amount,
Gimana amount ini adalah total atau jumlah ya, jumlah dari revenue-nya dari tabel film. Lalu dijoinkan, kan kita perlu nih mengakses tabel payment karena di sini ada amount ya. Amount ini berasal dari tabel payment, otomatis kita memerlukan join di sini. Join sampai ke payment, ke tabel payment. Lalu kita group by menjadi group by dengan title ya. Oke, kita cek aja. Nah, tampilkan data total pendapatan yang diperoleh dari persewaan masing-masing. Nah, nih. Nah, sudah nih kelihatan nih total dari persewaannya masing-masing nih. Dari film Graceland Dynamite itu 37,94. Terus ada Opus Eyes 60,90. Nah, itu kayak ini juga Purple Movie juga gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.